Kembali lagi di Ngepodcast bersama Memories Cafe. Jadi episode kedua ini kita bahas apa nih? Ntar dulu gue mau kenalan lagi. Kita orang-orang masa ya kali anjing belum kenal ya. Gue Gibran. Ini Epe. Ini Dimas. Kalau nggak ntar IG-nya gede-gedein. @gibrakadabra. Udah. Dimjan Udah nggak usah. Si episode 2 nih kita mau bahas kayaknya lebih detail lagi tentang kayak ya di Malang, kosan gitu-gitu dah. Bentar dulu, sebelum itu kalau teman-teman mau lempar bahasan paling apa yang mau dibahas di Malang itu bisa komen di bawah. Gue pengen banget ngeliatin begitu. Ih dibalas gue pengen banget gue. Jangan lupa apa Dim? like, comment, and subscribe. Itu sih. Ya udah balik lagi ke bahasan kita tentang mungkin kos-kosan dulu kali ya. Kalau gue sih ngekos, gue nyari yang menurut gue nyaman. Kalau gue nyarinya sih itu doang sih. Nyamannya gimana tuh? Bebas. Itu mah bonus mungkin deh. gue kalau bisa sih putra muslim gitu. Cocok lu di kosan gua. Kurang apa gue. Cendekia syariah. Kalau gue pokoknya nyaman, yang penting WC luar gue. Gue mager banget ngurusin WC dalam kamar gitu-gitu. Pemalas. Mager banget gue, kayak lembab Pemalas. gitu-gitu. Penakut di episode 1, pemalas di pemalas. episode Kagak anjing ayo rajin-rajinan gitu. Kagak juga Bang sih. pedalaman, Itu sih gue. 2. Bang insecure. bang insecure. Udahlah, jangan dicontoh. Itu sih kalau gua lu dua deh gimana lu harapan lu nyari kosan tuh gimana sih? nyari kosan online. Nggak pernah ngeliat kosan. Pokoknya intinya gimana? Nyampe kosannya cendekia syariah. Tapi ternyata bebas. Itu beneran tuh tapi. Beneran. Tapi bebas. Kalau gue Bebas sih. bohongan anjing tadi. Gue kagak. Bebas apa enggak jadinya? Jadi syariah yang bebas. Gimana tuh? Syariah gitu dah ya. Takut gue. Cukup. Kalau lu dulu. Dulu sebenarnya nyari kosan tuh agak susah sih kalau aku. Soalnya kan keliling-keliling nyari kosan ada tulisan kos putra khusus muslim. Gue bayangan gue dulu ya putra muslim aja. Pagi dibangunin bagusnya. Gue pikiran gue begitu semua aja. Jadi Kosan tadarusan. enggak. putra muslim. Sebenarnya nggak susah-susah banget sih. Cuma Jadi bapak lu harus namanya muslim. Ada putra muslim. anjing gua mau ngomong. Terus akhirnya Tapi enggak sih. ya kita sudahi saja episode kali ini. Terus ya. Udahlah. Lanjut sih. Terus ya banyak itu di sini gue kagetnya itu kayak ada kos khusus putra muslim Jadi gitu. lu pengen ganti nama bapak jadi muslim. Soalnya di Bali kan nggak ada gitu. Enggak ada. Enggak ada ya. Jadi untungnya dapet sih di daerah Dinoyo. Cuma lumayan mahal ya. Nyarinya yang mahal sih emang sengaja. Buset lu. Berapa ya? Mahal lu berapa dah? Anjing lu diketahuan nih siap-siap. 600.000. Anjing. Itu udah murah. 200.000 per bulan. Dalam. Iya, gue juga 600.000. Lu 800, gue 600 gua. Kamar mandi dalam. Gua awalnya 750. Akhirnya 800. Itu sih range-nya itu tergantung kebutuhan kita, kemauan kita yang kita ya. Gue nyari yang simple aja dah. Pokoknya gue dapatnya juga kosongan, kagak ada kasur, kagak ada, udah kosongan dong, kamar ruangan kosong gitu, terus barang dari gue sendiri. Tidur di lantai. Tapi Iya anjing awal-awal kayak gitu gue. Pakai kardus tuh. Kagak pakai kardus. Temen gue ada anak kosan baik gitu dikasih kardus juga kagak. Anak kosan baik tuh. Anak kosan jahat ada. Kagak. Baik semua alhamdulillah teman-teman kosan saya di Sigura-gura baik semua. Itu Mantap. mungkin kalau di bagian Sigura-gura itu paling range-nya 600 masih ada lah, tapi jarang. Biasanya di 800 ke 1,2 lah paling ya. Untuk kosan cowok ya, kosan cewek. kalau kosan cewek kayaknya lebih gampang deh nyarinya. Iya gampang, apalagi di itu tuh Republik Watugong, geng-geng. Nah itu banyak banget tuh. Republik Batu. Itu udah jadi
satu kawasan tempat kosan semua lah intinya. Gitu kalau di Watugong mobil platwe itu Watugong. Kagak gitu. Itu udahlah rame banget itu Watugong, tapi padat penduduk terus rame banget. Bisa jalan kaki ke kampus. Iya, untungnya itu untung banget sih sebenarnya, deket banget dari kampus, apalagi yang daerah FISIP, terus mana lagi? Teknik, Vapet, Teknik, ya STIK. daerah-daerah gerbang Watugong sana lah, itu enak banget sebenarnya. Ya kalau apa lagi ya? Tapi cewek-cewek cakep di mana, Pen? Aduh, cewek-cewek cakep tuh sebenarnya kayak tahu gitu gua kagak. Ya kan kita nanya tahu. Gak Bang tahu. Kagak aja lu. Kagak sumpah ya. Bu, kalau nonton Bu kagak. Kagak. Yang biasanya nyebar cuy. Kayaknya ya. Semua cewek tuh cantik gitu sih cuy. Anjing. No comment. Jilat No comment. Udah pemandangan. Itu sih kayak. Kalau ngomong yang cantik-cantik nih, kos-kosan yang nyampur di mana ya? Wah, Wah. itu. Kosan campur ya. Tahu gue. Maksud enggak tahu sih lu. Tahu. Yang gue tahu sih biasanya mahal. Yang per hari. Ada sih katanya di kosan temen gue tuh ada. Lu tahu gak sih? Sebelah kosan gua. Gak ada kan lu kan. Anjing. 70.000 gak sih? Enggak tahu, enggak tahu. Semalam 70.000. Iya. Pengalaman teman kita sih Iya. itu satu. Lu udah Enggak bilang pernah anjing. itu sih kayak 70.000 Anjing, kosan ada harian. kosan Blok lah. campur kayak model apartemen tuh juga ada kalau nggak salah ya. Paragon. Di Paragon ya. Nah itu Di juga Masuk Langit. tuh cuy, buset mahal banget. Nah, sih. apartemen ada juga tuh buat Apartemen juga ada range sekitar 2,2 apa 2,7 sih satu bulannya. Segituan lah intinya, mahal dah intinya. Kalau Iya. buat kita mahal. Ya kalau mau beli apartemen hubungi nomor bawah ini. Itu dah pokoknya kalau tergantung kemauan lu deh. Kalau lu mau manja, mau enak, sebenarnya bisa beli rumah. Banyak sih yang beli rumah. Kalau ya akhirnya kita ngontrak, ujung-ujungnya ngontrak. Nah, gitu tuh. Biasanya zaman maba itu kan masih baru-baru belum ada temen tuh ngekos. Ngekos. Nah, udah masuk semester 2 udah mulai bergaul, biasanya pada ngegeng tuh Iya. nyewa lu Geng nyewa Gangster, satu rumah buat kontrak gitu kebanyakan. Biasanya range harganya kalau kontrakan tuh 20 sampai 30 1 tahun, tergantung tempat sih. Tergantung kamar. Tergantung kamarnya berapa, WC-nya berapa, ubinnya. Ubin. Waduh. Anak tangganya apa? Itu dah. Pokoknya Bapak tangga gimana? Ingin segera jangan lucu. nggak mau diajak sini. Itu sih kayak akhirnya lu mulai ngontrak di tahun keberapa sih? Tahun kedua, Enggak, Lu kedua. Gua ke semester 3 langsung kontrak. gua 5 berarti. Kalau gue sendiri sih masih ngekos sampai tahun lalu akhirnya, tapi gue lebih sering di kontrakan anak-anak. Semester Jadi 7 anjing. semester 7 iya ya di semester 7 tuh gue lebih sering di paling seminggu sekali gitu ke kosan, cuman ganti baju, ambil baju. Seminggu sekali enggak ganti baju anjing. Kan gue ngestok bro. Bang pemalas. Bang Itu Komal. udah ya karena udah dapet temen-temen yang nyamannya udahlah di situ-situ aja. Sebelumnya kan Kayak gimana tuh? Ah udahlah udah nyaman. bocah aneh banget ini. Aduh, lagi gak cerah juga. Udah nyaman marah-marah. Itu Ah sih. udahlah. Lanjut. Lanjut. Terus kosan juga nentuin awalnya sih dari temen-temen sih kalau gue dapatnya kosan ya. Di situ pun juga gara-gara temen daerah gue, terus juga temen tongkrongan gue di sana semua sempet. Anak daerah. Enggak semua sih, beberapa. Ya, mana gue emang daerah cuy, susah cuy. Tapi sebenarnya balik lagi, kita looping nih. Kembali. Jadi kosan cewek cantik-cantik di mana, Bang? Kok ke gue dah? Lu anjir gue profil gue. Yuk. Menurut lu kan? Ya enggak tahu ternyata lu ada satu cewek yang lu anggap cantik nah kosan daerah situ. Si gura-gura lumayan. Banyak sih tapi nyebar banget sih si gura-gura. Tapi si gura-gura tuh isinya anak ini ya, FK kebanyakan. Nah, FK kan. Berarti lu suka cewek FK, Bro? Ngeliat kamera gitu gue kira. Anjing. Bau obat. Obat. FK. Oh, iya. FK. Ya biasanya ya udahlah, begitulah yang mau aja mau gue sedih dah. Kalau mau ngeliat cewek-cewek cantik bisa lihat following Instagram. Enggak dong, enggak kagak kebalik dia nih. Dia anjing.
Udah, udahlah. Anjing. Wah, anjing. Bahaya nih ngomongin cewek nih. Goblok anjing. Udahlah. Ya itu sih sebenarnya kayak kalau kosan sih sebenarnya ada ujungnya ngontrak tuh gara-gara ya itu teman-teman juga segitu-gitu doang. Awalnya sih pasti cari kayak temen lingkungan baru, kayak nyoba-nyoba lingkungan. Lu sempet nggak sih kayak nyobain nggak tahu sok-sok gabung gitu ke, kalau lu kan pasti Forda gitu kan. Gue pernah sih. Lu pernah? Ada ikut yang apa sih namanya, Jakarta itulah Forda. Jakarta keras. Sempet lu? Bukan begitu. Gua Cuma bukannya- ikut sekali doang gathering terus kayak malas lah anjing. Gue botak Iya. sendiri. Anjing lah teknik botak. Oh iya, gue sempat ada ya sekedar teman main doang. Ada teman gue dari teman kita juga lah sejurusan itu, gue ngeliat nih bocah bandel banget kayaknya. Gue ada dah anak Malang gitu, jadi kayak gue perlu tahu nih dari dia nih kayak Malang tuh bagaimana dah. Ya kayak gitulah. Gue kayak adaptasi begitu. Wah, gue dikenalin sih sama anak temen-temennya ya anak Malang. Gue baru ketemu langsung diajak nonton Dead Squad tuh. Lu tau Kickfest Oh, gak si sih? anjing. Gue mikir bingung dari ya. tadi Gua siapa anjing. Gue abis itu kan ospek tuh. Wah, gue deketin dah, baca dah. Gue kenalan, jebret. Ntar malam cabut yuk, kemana, kayak nongkrong apa gimana. Gue bilang kayak gitu. Gue masih bahasa Indonesia dengan lugunya itu. Terus yaudah ntar aku jemput, kosanmu di mana? Udah gue Sherlock lah, jebret. Nonton Kickfest yuk. Ayo, gue bilang. Jebret, jalan gue Kickfest. Sungkan banget gue berdua anjing, cowok berdua. Ya itulah pokoknya gue sungkan banget sama Sana lihat nih. dia juga. Gue baru sama-sama kenal, gue juga panggil nama, belum, dia ada nama panggilan tapi masih gue panggil nama dengan sopannya itu. Anjing, gue bahasa Indonesia, dia kayak bahasa Indonesia medok gitu. Kamu gimana Brana gitu-gitu dah anjing. Gue rada ketawa masih belum biasa. Ya, enggak ini enggak sih emang awal shock kultur. Iya, shock lah gue. Tapi nggak terlalu shock, soalnya bokap gue juga orang Malang kan, tapi Ya, kultur shock tuh kita bahas di episode lain aja. Udah lah anjing lah. anjing itu gue, gue kaku banget lah di situ kayak anjing. Gue juga bingung mau ngimbangin di mana. Terus yaudahlah gue ikutin dia aja, ngimbangin gue. Terus Kickfest, acara Kickfest, oh gue ngeliat tuh Bang ada balance. ada Dead Squad. Gue nggak tahu tuh Dead Squad anjing, kayak bandel banget nih band nih. Gue nggak tahu apa dulu anjing. Buset, bandel banget nih. Wah, gue antri ya udah jamet rambut pang gitu anjing. Wah, Anjing lah. bodo amat, sorry Bang Jamet. Begitu dah anjing. Gue dateng, temen gue tuh kayak Warlock. dia kayak sungkan juga sama gue. Dia mau ikut moshing gitu, tapi Bran enak banget ini sebenarnya moshing, tapi aku takut aja dompetku hilang. Alah, bocah ngeles mulu. Itu akhirnya dikenalin lah gue di situ sama teman-temannya, teman anak Malang lah. Bukan, dia sempat ngulang setahun lah dia, ya di atas gue juga, di atas kita lah intinya. Itu diajak nongkrong. Enggak ada Bran. Di atas. Gak usah ikut. Itu akhirnya gue itu sih Nyari loh. yang gue susah adaptasi sih. Pertamanya bahasa sih, bahasa di tongkrongannya anak Malang tuh. Gue sesekali, 2 kali, 3 kali tuh sempet lah gue main tuh. Ya yang gue susah tuh bahasa orang sana. Gue juga nggak enak jadinya sama orang yang gue tongkrongin. Jadi dia kayak sungkan gitu bahasa Jawa. Temennya ditongkrongin anjing. Itu Gini nih. Nah, Diladenin semua omongan gue, dicek anjing. Bangsat. Itu sih yang gue bingung sih, masalah bahasa. Tapi akhirnya biasa. ya apa kabarmu, Rek? Ya apa kabarmu? Istilahnya aku. Kebiasaan ya. Bener tuh, paling susah tuh adaptasi bahasa sih di sini. Awal-awal dulu kuliah kan di kampus kebanyakan orang Malang ya. Enggak anjing. Hah? Enggak. Enggak di jurusan, kebanyakan orang Malang kan. Orang Jawa sih lebih tepat. Iya, orang Jawa. Sotoy lah anjing. Kan otomatis ngomongnya pakai bahasa Jawa semua kan. Jadi mau ikut nimbrung tuh bingung mau Mayoritas tuh Surabaya. ngomongin ini orang ngomongin Sidoarjo. apa. Akhirnya cuma kayak diem terus mikir gak bisa bahasa Jawa. Gak bisa bahasa Inggris gitu ya. Gak bisa bahasa Jawa. Gak bisa bahasa Jawa. Itu yang susah. Itu susah tuh. Itu susah sih. Sebenarnya kalau
Sampai sekarang tuh. tapi saiki wes lancar Anjir. Wes lancar ah. wes lancar. Seenggaknya udah ngerti lah. Kalau ini berdua nih udah ngerti lah, paham Ya lah. kalau orang ngomong ngerti lah, cuma kalau ngomong bahasa Jawa masih susah. Masih pasif, tapi Masih, kalau iya. gua aku mah wis uluannya pol wis aktif pol wis. Kalau gue dari awal udah paham sih orang ngomong, cuman nggak bisa Iya. jawabnya aja. Ya jawab pakai bahasa Indonesia. Iya anjir. Ya sebenarnya sampai sekarang pun ada teman-teman yang masih sangkatan kita tuh sungkan mau ngumpul, takutnya nggak paham lah, atau itu sebenarnya ada. Itu tergantung dari kita sendiri sih, buka diri apa enggak. Emang ada. Masih ada. Ada yang cerita. Bang tahu. Ya. Bang tahu. Wah, gua bang humble bro. Anjing, gak. Itu sih yang paling susah sih, nyocokin bahasa. Terus apa lagi ya kalau yang susah ya? Susah. Kalau masalah tongkrongan nih. Susah lulus. Gak tongkrong kan. Lo salah pembahasan. Nah, itu juga kalau tongkrongan tuh kan biasanya tiap daerah jokesnya beda-beda ya. Oh iya sih. Iya kan? Gue sama. Mau bercanda susah itu Sama. awal-awal. Lu aja sih yang garing deh. Lu gak lucu sih. Lu gak lucu sih. Baca kakut. Itu. Kaku ini. Iya. Kaku. Tolong bantu saya. Udah cukup kakunya. Udah cukup. tantangan Udah tersendiri lemes, nih udah melawan lemes, mereka lemes. berdua nih. Udah anjing. kaku. Tolonglah anjing. Serang aja. Cerah. Yeh, dibantu bagus. Itu. Kau nih dari support. Terus apa lagi ya? Masalah ada saran gak sih? Masalah apa lagi? Nih tempat-tempat yang biasa buat nongkrong di Ah. Malang. Kaula muda. Kaula Yang muda, kaula muda tongkrong. Pemudanya di Malang sih enggak pemuda Malang, maksudnya kayak Wah. bocah-bocah mahasiswa itu biasanya ngompong, ya udah diomongin di episode sebelumnya kalau belum nonton Nonton Cuk. Linknya ada di deskripsi. Like and subrek. Terus. Ya pokoknya pasti paling rame banget itu kiblatnya ngopi nongkrong gitu-gitu tuh di daerah Sudimoro itu. Patung pesawat lurus, sawah-sawah sono dah. Itu pesawat dijadiin patung ya. berapa met? Iya kan benar, Iya, iya. pesawat jadi patung. Pesawat anjing. jadi patung. Gue kira komedi lagi, gue capek. Diazab anjing sama ibunya yang paling kundang. Aduh. Kamu jadi batu. Cu, dia gak support. KCW. Emang bocah maksa banget dia, anjing. Itu daerah sono tuh kiblatnya hampir 800 sampai 1 kilometer tuh kanan kiri. Bohong anjing, sok ngitung. Wah ngitung gua. Kagak sih. Itu paling ya kanan kiri itu bervariasi lah, dari ada yang harga menengah ke bawah, menengah doang, menengah ke atas tuh ada semua di situ. Panas banget. Ya terus ya banyak kan nyebar sih. Sekarang tambah banyak lagi yang kayak wah, kopi-kopi sekarang mah yang begini, kopi kenangan mulai masuk, terus kayak investor gede mulai masuk kayak Robuka tuh, Jos tuh. Terus Nakoa, kapan-kapan dah kita ke sana. Terus asik. Terus ya Yuk guys, kita sudah sampai. Persiapan. pengen banget gue dilihat ngevlog gitu, ngapain ya orang-orang lihat ngevlog, udahlah udah amat. Terus apa lagi ya, itu sih daerah itu aja. Kalau yang rada rebel dikit tuh biasanya kemana? Oh, kalau kayak temen gue tuh suka ada hiburan malam. Nah gitu ya. begitu dah yang Hiburan malam tuh di mana ya? ada namanya apa sih? Lupa gue. Apa? Warmindo. Bener cuy, hiburan malam. Ke Batu. Ke Batu tuh. Biasanya kita sih dulu sebulan, hampir tiap bulan tuh ke Batu lah. Seminggu 3 jalan-jalan. kali gue anjing. Seminggu 3 kali para layang. Iya anjing gitu. Kalau hiburan kalau Belum ke Malang, bukan maba kalau belum ke Paralayang ibaratnya. Rente. ya berarti ya habis itu udah paling kalau kayak orang Bali gitu kan sukanya dugem Ya, gitu-gitu ada juga. pesta lah tadi kan sebelumnya dia di episode sebelumnya kan Bali kan rame. Hidup. Siap Bang Rebel. pede lu anjing. Ya itu ada juga. Tapi ya Ya ada sih di Malang. Di Malang salah satunya apa sih Astep. Aste ya, biasanya kalau mahasiswa UB ya kebanyakan ya. Astep. Aste, Loteng. Loteng. Tahu banget kayaknya. Segitiga. Iya,
Ya sekarang udah nggak ada. Oh, segitiga udah nggak ada. Iya, udah belakang Pintu. jadinya. Ya begitu lah. Yang biasanya kalau mau nyari om lu pada. Ya kalau mau nyari om tuh itu di My Place ya. Oh, gua anjing. Katanya sih gue juga nggak tahu. Lu Ya. gimana? Om lu ada 10 kan? Lu sugar baby. Sugar baby. Sugar babynya om. Begitu dah kalau lu Bayi gue mau nyari. Bayi Kalau gue gua. mah nggak pernah takut gue kayak gitu-gituan. Kita iakan Gua- saja untuk video kali ini. Udah tolong gue lah. Paham gue begitu-begituan masuknya gimana? Takut gue. Getar lutut gue. Gimana nih? Putar. Wih, berhentiin deh anjing. Silent dulu, silent Udah dulu. lah, ayolah anjing. Udah capek gua. Terus masalah tongkrongan apa lagi? Enggak sih. Kayaknya ngopi-ngopi. Ya itu sih Iya. anak-anak nongkrong di Malang itu paling ngopi ke kafe-kafe. Bakal lesehan. Ya lesehan gitu. Angkringan tuh banyak di Malang di Suhat biasanya. Mirjalan. Banyak banget sih. Sekarang udah mulai masuk angkringan tuh udah. Kalau lu mau ngopi santai, duduk lesehan, itu angkringan nyarinya. Udah banyak banget sih sekarang kalau di Malang. Paling setahun terakhir lah baru masuk angkringan, baru in lah. Belum masuk. Keluar Iya, kemarin sakit. sakit. Absen. Alfa. Tapi ya kita sudahi saja episode kali ini. Ya, mungkin itulah. Ya, Udahlah kecewa. tipis-tipis tentang kos-kosan atau tongkrongan, lu adaptasi di Malang gimana? Paling ya mungkin ada tambahan lah dari teman-teman. Tolonglah bantu kita, susah nih. Kalau bisa lu gabung di sini ntar kapan-kapan. Nanti ada satu orang lagi di situ. Ya kita mungkin ke depannya bakalan Kacangin gua. nggak bertiga aja lah. Nggak bertiga aja, bakalan ada teman-teman mungkin atau siapa aja kek. Iya. Siapa aja. Tadi sih mau ngajak baik. Tapi kan kakinya getar. Mungkin ini cuman apa ya, bahasan pembukaan doang gara-gara kita bisa bahasnya di lingkup UB ya. Ya mungkin bakalan bakal Malang, mungkin kehidupan di Malang atau apalagi sih biasanya. Lah capek. Lu apa sih yang berubah di Malang? Mungkin bakalan kayak ya culture shock gitu-gitu. iya, mungkin pengalaman dari kita sendiri sih. Intinya begitu. Culture shock gimana, Bro? Ayam-ayam lagi gak? Lu gak usah nahan tawa, Bro. Kok tahu lu mau ketawa, Bro? Ya udahlah, intinya begitu. Tolong supportnya ya guys ya. Kita mah cuma iseng-iseng. Dadah. Lah selesai. Selesai. Dadah. Siapa sih?